Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menjalani kehidupan yang membingungkan. Saudara, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi secara umum maupun secara khusus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yang membuat terkadang kita tidak mengerti kenapa hal ini terjadi. Terkadang kita bingung kenapa ini bisa terjadi dan kenapa ini bisa berlarut-larut terjadi dalam hidupku. Ada masalah yang terkadang kita tidak mengerti mengapa masalah ini terjadi dan mengapa masalah ini begitu lama baru selesai, bahkan begitu lama belum terselesaikan juga. Bahkan yang membuat kita lebih bingung lagi adalah ketika kita mengalami masalah, persoalan, dan waktu kita melihat dan membandingkan hidup kita yang sedang bergumul dengan masalah, kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terkadang kita melihat ketidakadilan sepertinya secara pikiran kita. Kita melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya hidup mereka lebih baik, hidup mereka lebih senang, hidup mereka malah bebas dari masalah. Nah saudara, dalam menghadapi kondisi yang seperti itu, seringkali itu membuat sikap dan tindakan orang tersebut menjadi salah dalam menjalani kehidupannya. Padahal pada faktanya apakah demikian? Itu yang saya rindu kita belajar saudara di malam hari ini. Ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit yang membingungkan di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita pahami dan bagaimana kita menghadapi situasi yang membingungkan tersebut. Dengan harapan melalui renungan ini saudara bisa memahami jauh lebih dari apa yang saudara lihat ketika saudara menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara menghadapi dan menjalani semua situasi itu dengan sikap dan tindakan yang benar. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 73, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 73, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya.
bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, "Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi?" Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan dari Mazmur yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pemazmur atau Asaf ini, saudara, mengalami satu kondisi di dalam kehidupannya, di mana dia menghadapi pergumulan yang berat. Dia menghadapi situasi yang sulit. Dan kemudian ketika dia bandingkan
hidupnya dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia melihat ada ketidakadilan secara pandangan mata. Kenapa saudara? Karena dia merasa bahwa dia hidup bersih, dia melakukan apa yang baik, dia melakukan aturan, hukum Tuhan, firman Tuhan dia hidupi. Tetapi dia menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Dia menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang fasik yang mereka hidup tanpa mempedulikan Tuhan, bahkan mereka berkata di ayat 11 saudara, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Mereka berkata bahwa kalau kita berbuat jahat, adakah Tuhan tahu? Adakah Tuhan melihat apa yang kita lakukan? Artinya mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan yang melihat segala tindakan kejahatan mereka. Mereka lakukan saja apa yang mereka mau. Mereka hidup semau mereka. Dan kemudian saudara, yang menyakitkan hati dari pemazmur ini ketika melihat situasi itu adalah ternyata ketika mereka hidup seperti itu, hidup mereka aman saja sepertinya. Hidup mereka gemuk, kesusahan tidak ada pada mereka, kata pemazmur ini. Malah mereka mujur dalam hidup mereka. Tidak ada kesakitan, itu ada di ayat 3 dan 4. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka mujur dalam hidup mereka. Dan kemudian ayat 4 dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Bahkan mereka sehat, gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, kata pemazmur. Itu yang dia lihat, saudara, di dalam kehidupannya. Antara hidupnya yang berusaha hidup mempertahankan kelakuannya, tindakannya bersih, dengan orang-orang fasik yang sama sekali tidak peduli. Bahkan Tuhan pun mereka tidak takut. Tapi dia merasa hidupnya ditindih oleh beban berat, sedangkan orang-orang fasik itu hidup aman, damai, tentram. Melihat itu, saudara, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sia-sia. Itu ada di ayat 13 dia ungkapkan, saudara. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Dia berkata, sia-sia aku hidup bersih, aku hidup benar, aku hidup melakukan firman Tuhan, aku jaga kelakuanku, aku jaga sikapku. Sia-sia sama sekali, karena setiap hari aku kena tulah, aku kena hukuman. Sedangkan orang fasik yang tidak peduli apa-apa, hidup mereka aman-aman saja, hidup mereka baik-baik saja. Dia berkata sia-sia sama sekali. Saudara, hari ini, adakah saudara juga mengalami situasi yang sama dan melihat situasi yang sama? Saudara berjalan hidup seturut firman Tuhan. Saudara berjuang melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup saudara. Saudara jalani hari-hari saudara sebagai orang yang takut akan Tuhan. Namun ada beban, ada persoalan, ada masalah kehidupan, bahkan masalah-masalah hidup yang berat yang terkadang harus saudara hadapi, saudara pikul dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara melihat orang-orang yang tidak peduli Tuhan, orang-orang yang tidak takut Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Dan melihat itu, kita sepertinya melihat sesuatu yang tidak adil. Ini tidak adil. Dan terkadang situasi dan kondisi itu, saudara, membuat kita merasa bahwa sia-sia sama sekali. Aku hidup bersih, mempertahankan kelakuanku bersih, sia-sia sama sekali. Nah, saudara, saat ini
Kalau ada saudara yang berpikir seperti itu, merasakan seperti itu, melihat kondisi seperti itu, saya mau kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana sebenarnya terjadi, saudara. Saya mau kita merenungkan benar-benar faktanya bagaimana, faktanya seperti apa. Saudara, di ayat yang ke-17 pemazmur ini berkata, "Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka." Lalu kemudian ayat 18 dikatakan, saudara, "Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina." Lihat saudara, apa faktanya? Faktanya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan, tidak peduli hidup menurut firman Tuhan, mereka sedang berjalan di tempat yang licin, yang kemudian mereka akan jatuh dan hidup mereka akan hancur, dan akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan dan kedahsyatan. Dengar saudara, kalau saudara lihat hari ini orang-orang yang sepertinya hidup mereka baik-baik saja padahal mereka tidak peduli Tuhan. Dengar, saya mau menegaskan kepada saudara, mereka sedang ada di tempat licin dan hidup mereka akan berakhir dengan kebinasaan, dengan kehancuran. Hidup mereka akan berakhir dengan penghukuman. Mereka akan binasa, saudara. Dan kalau kita merenungkan, hidup ini begitu singkat, hidup ini hanya sekali. Seberapa baik, seberapa tenangnya pun kita menjalani hidup ini, kalau berakhir dengan kebinasaan, sungguh malang kita, saudara. Seberapa senang, seberapa diberkatinya pun kehidupan seseorang di dunia ini, kalaupun dia tidak mengalami sakit, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami persoalan sepanjang hidupnya, itu paling 70-80 tahun. Setelah itu, saudara, akan berakhir dengan kebinasaan. Tetapi sebenarnya kalau kita coba untuk berpikir dan merenung lagi, ketika kita melihat orang-orang fasik, hidup mereka tenang, aman, damai, tentram dan sebagainya, apakah demikian faktanya? Apakah mereka tidak mengalami sakit? Apakah mereka tidak mengalami persoalan? Apakah mereka tidak juga mengalami beban berat dalam kehidupan mereka? Dengar saudara, sesenang-senangnya orang, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan fakta. Karena sesenang-senangnya orang hidup di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari masalah persoalan hidup. Artinya orang yang senang sekalipun secara pandangan mata, mereka adalah orang-orang yang bermasalah juga. Artinya bahwa mereka juga bermasalah dan mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau hidup kita berakhir dengan kebinasaan, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa jangan memandang sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat belum tentu demikianlah dia faktanya, saudara. Buktinya, pemazmur ini melihat semuanya hidup mereka mujur, baik-baik saja dan sebagainya, sampai dia merasa tidak adil kehidupan ini. Tapi kemudian akhirnya dia tahu bahwa hidup orang-orang fasik itu akan berakhir dengan kebinasaan. Dan saya rindu kita belajar satu hal yang sangat penting saat ini, saudara. Ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kapan pemazmur ini sadar akan akhir dari kehidupan orang fasik itu? Kapan pemazmur ini sadar akan ketidakadilan ini ternyata bukan demikian faktanya?
Ayat 17, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pemazmur ini sadar sampai dia masuk ke dalam hadirat Allah, ke tempat kudus Allah. Artinya apa, saudara? Dia menyadari sampai dia berada dekat dengan Allah. Akhirnya dia melihat semua fakta itu. Demikian di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita tidak melihat keadilan. Kita merasa semuanya tidak adil. Dan perasaan itu muncul karena apa yang kita lihat dari mata jasmani. Tetapi kalau kita mencoba untuk dekat dengan Allah, kalau kita hidup dekat dengan Allah, cara pandang kita tidak akan seperti itu. Cara pandang pemazmur ini tiba-tiba berubah total ketika dia masuk ke tempat kudus Allah, ketika dia dekat dengan Allah. Itu artinya, hiduplah selalu dekat dengan Allah, supaya saudara mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya. Jangan berpedoman kepada apa yang saudara lihat, tetapi dekat dengan Allah, supaya Allah yang memberi petunjuk kepada saudara bagaimana sebenarnya faktanya kehidupan di dunia ini. Nah, itu sebabnya, saudara, akhirnya ketika pemazmur ini bisa melihat jauh melampaui pandangan mata, ketika pemazmur ini bisa menyaksikan jauh melampaui pandangan mata, maka akhirnya sikapnya berubah. Dia masih melihat secara mata jasmani, dan ketika melihat itu tetap ada reaksi dari kehidupannya. Tetapi sekarang sikapnya berbeda. Dia mengambil sikap yang berbeda atas apa yang dia lihat, karena sekarang pemahamannya berbeda. Sekalipun dia lihat ketidakadilan, tetapi pemahamannya sudah berbeda. Itu sebabnya di ayat 21 mulai dia mengambil sikap, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Dalam kita melihat ketidakadilan secara mata jasmani, kita perlu paham. Dan pemahaman itu akan kita miliki ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita paham apa yang akan kita lakukan, kita akan belajar dari pemazmur ini apa yang dia lakukan, tindakan apa yang dia lakukan ketika dia memahami kehidupan di dunia ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, saudara. Maka ayat 21 dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, ketika dia lihat secara mata jasmani, dia berkata, hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini tidak adil. Tapi ternyata setelah aku dekat dengan Tuhan, aku memahami bahwa akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan. Itu sebabnya dia berkata di ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, tetapi seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Sikap yang diambil oleh pemazmur ini, saudara, adalah tetap di dekat Tuhan. Sekalipun tidak semua dia mengerti, sekalipun tidak semuanya dia paham atas semua ketidakadilan yang dia lihat secara mata jasmaninya, tetapi ada yang dia pahami bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, akhir dari hidup orang-orang fasik dia paham bahwa mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Namun demikian, saudara, masih begitu banyak hal yang tidak dia pahami, begitu banyak hal yang tidak dia mengerti. Tetapi dalam ketidakmengertian itu, dia ambil komitmen. Komitmennya yang pertama adalah dia berkata, aku di dekatmu dan aku tetap di dekatmu. Saudara, dalam hidup ini tidak semua akan saudara pahami. Ada banyak hal yang tidak akan saudara mengerti. Ada banyak ketidakadilan yang bisa saudara lihat secara pandangan mata jasmani. Dan mungkin saudara banyak hal saudara tidak paham atas semuanya yang saudara lihat. Tetapi hari ini kita belajar dari pemazmur ini, saudara,
bahwa atas apa yang dia lihat, atas ketidakadilan yang dia lihat, dia mengambil satu komitmen. Komitmen yang pertama yang dia ambil adalah dia putuskan untuk tetap dekat dengan Allah. Hari ini pun saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, sekalipun banyak hal yang saudara tidak mengerti saat ini, banyak hal yang saudara tidak pahami saat ini, saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah tinggal dekat dengan Allah. Tetaplah tinggal dekat dengan Allah. Kenapa saudara? Karena ayat 27 dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau ada orang yang karena beban berat, karena persoalan, melihat ketidakadilan, akhirnya menjauh dari Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan, maka mereka akan binasa, kata firman Tuhan. Dan orang yang menjauh dari Tuhan itu disebut sebagai perjinahan. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Meninggalkan Tuhan itu perjinahan di hadapan Tuhan, dan itu akan berakhir dengan kebinasaan. Itu sebabnya saat ini saudara, bebanmu berat, tetap melangkah, tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau tidak mengerti akan beban berat yang sedang engkau pikul, kenapa itu bisa terjadi. Tetaplah melangkah, tetaplah dekat dengan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan. Karena meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan akan berakhir dengan kebinasaan. Itu perjinahan di hadapan Tuhan. Kalau penyakitmu, beban keluargamu, ekonomimu begitu sulit hari-hari ini, semuanya seperti begitu berat hari-hari ini, dengar saudara, tetaplah di dekat Tuhan dan jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetaplah di dekat Tuhan. Menjauh dari Tuhan hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Orang-orang yang bertahan di dekat Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Ayub, maka saya percaya Ayub orang yang paling bingung, paling tidak mengerti ketika dia menghadapi pencobaan, ketika dia menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, sampai-sampai bagi saya sulit digambarkan bagaimana penderitaan Ayub ketika dia menghadapi persoalan yang begitu berat. Segala hartanya lenyap, anak-anaknya pun mati, istrinya mengutuki dia dan meninggalkan dia, dan kemudian dia kena tulah penyakit. Tetapi dalam semuanya itu saudara, Ayub bertahan. Ayub bertahan dan tidak menyerah. Dan akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya, memulihkan semuanya 2 kali lipat bagi Ayub. Seberapa berat, seberapa sulit pun hari ini saudara, tetap bertahan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita saudara. Dan kemudian yang kedua, tindakan yang diambil oleh pemazmur ini, oleh Asaf ini, ketika dia melihat ketidakadilan itu saudara. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dia biarkan firman Tuhan itu memproses dia saudara. Dia biarkan firman Tuhan menuntun kehidupannya. Dia berpedoman kepada firman Tuhan. Dia tidak berpedoman kepada apa yang dia lihat. Dia tidak berpedoman kepada pikirannya ketika dia melihat ketidakadilan itu. Tetapi dia berpedoman kepada firman Tuhan, sehingga dia berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dia biarkan hidupnya dituntun oleh firman Tuhan, diarahkan oleh firman Tuhan.
sehingga dia tidak salah bersikap, sehingga tidak salah bertindak, sekalipun dia tidak paham, sekalipun dia tidak mengerti dengan situasi dan kondisi yang ada, kenapa bisa terjadi. Dia serahkan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, ketika bebanmu berat, penyakitmu parah, situasimu sulit, jangan berkompromi saudara. Tetaplah hidup seturut firman Tuhan. Jangan berkompromi. Tetaplah melangkah seturut standar firman Tuhan. Jangan berkompromi saudara, jangan berkompromi. Ada orang yang menghadapi sakit parah dan akhirnya mulai berdukun. Dengar saudara, semua itu hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Nantikan mujizat Tuhan, biarkan saudara dituntun oleh firman Tuhan, maka saudara akan melihat dan menyaksikan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang ketiga, sikap yang diambil oleh pemazmur ini saudara. Ayat 25, dia berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain daripada engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengar saudara, dia berkata sekalipun oleh karena ketidakadilan ini, dagingku dan hatiku habis lenyap. Dia ambil komitmen, tetap Tuhanlah gunung batuku, tetap Tuhanlah perlindunganku, tetap Tuhan bagianku selama-lamanya. Dia buat komitmen, dia tegaskan bahwa dalam ketidakadilan yang dia saksikan di depan matanya, dia menegaskan bahwa Tuhanlah gunung batunya, Tuhanlah bagiannya sampai selama-lamanya. Dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap oleh karena kondisi ini semua, tetapi dia berkata, bagianku tetaplah Tuhan. Wow saudara, itu satu komitmen yang luar biasa, satu komitmen yang begitu kuat dan luar biasa yang diambil oleh pemazmur ini. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Ayat yang 28 bagian terakhir, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang yang tetap hidup dekat dengan Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidupnya, sekalipun ketidakadilan sedang ada di depan matanya, maka orang itu akan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar. Kenapa saudara? Karena orang itu akan mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di malam hari ini. Apapun kondisi yang sedang saudara hadapi hari ini, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah serahkan hidup dituntun firman Tuhan. Dan tetaplah jadikan Tuhan yang utama, yang paling berharga dalam hidup saudara. Satu saat saudara akan bisa menceritakan pekerjaannya yang besar yang saudara alami di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana sekalipun kami melihat ketidakadilan di dunia ini, kami hidup baik, kami hidup benar, dan ada orang-orang yang hidup fasik, tetapi sepertinya hidup mereka lebih mujur. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan paham bahwa akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Itu sebabnya kami mengambil keputusan, kami akan tetap dekat dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dituntun oleh Tuhan, dan kami jadikan Engkau yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup kami. Dan kami akan menyaksikan pekerjaan-Mu yang besar di dalam hidup kami, itu janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama.
Kita akan datang kepada Tuhan, saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara. Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan saudara dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu. Allah mengasihi engkau. Allah sanggup menolong engkau. Siapapun saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan, saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka. Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini,
Turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib, Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Angkat segala penyakit kanker dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit jantung, Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah, persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban, masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu.
Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak. Biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup, Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu, Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati yang berduka, Tuhan hiburkan hati yang berduka, Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan tolong mereka.
Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah, pulihkan, teguhkan, kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami, kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin
keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan, dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan presiden kami, tapi kami berdoa Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai, lindungi dia, keluarganya Tuhan tolong jagai, berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah, dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan, menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka binasa tanpa keselamatan daripada-Mu. Mereka binasa tanpa terang daripada-Mu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di bangsa ini. Pakai gereja-Mu di bangsa ini
dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi gereja untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hamba-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gereja-Mu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya, takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama. Dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.